Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika suatu hari, segala yang Anda yakini benar dihancurkan di depan mata Anda. Ketika kehormatan bukan lagi mata uang, dan kejujuran dianggap kelemahan. Di tengah gemerlap dunia yang penuh intrik, ada seseorang yang memilih jalan sunyi. Ia rela meninggalkan segalanya, demi mempertahankan satu hal, harga diri. Kini, di balik seragam pelayan, tersembunyi sebuah kisah perlawanan yang akan mengguncang pondasi kesombongan. Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel Memang Mudah ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu, di antara kilauan kristal dan denting sendok perak, restoran elit terasa seperti panggung pertunjukan yang mewah. Aroma masakan Prancis bercampur dengan alunan jazz yang lembut, menciptakan suasana yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Di tengah kemewahan itu, Maman bergerak dengan tenang, layaknya bayangan yang tak mengganggu, namun keberadaannya terasa pasti. Seragam pelayan yang rapi membalut tubuhnya, setiap gerakan tangannya cekatan, penuh perhitungan, dan selalu diiringi senyum tipis yang tulus. Ia tidak pernah terburu-buru, tidak pernah terlihat panik, seolah waktu berjalan melambat khusus untuk dirinya. Profesionalisme Maman sudah menjadi legenda kecil di antara para pelanggan tetap dan rekan kerjanya. Ia memahami seluk-beluk menu dari A sampai Z, hafal setiap detail minuman anggur dari berbagai belahan dunia, dan yang paling penting, ia memiliki intuisi luar biasa dalam membaca keinginan tamu, bahkan sebelum diucapkan. Maman adalah definisi sempurna dari seorang pelayan di restoran bintang 5, sebuah peran yang ia lakoni dengan sepenuh hati, tanpa celah, dan dengan integritas yang jarang ditemukan. Namun, ketenangan malam itu sedikit terusik ketika sebuah mobil sport mewah berhenti tepat di depan pintu masuk. Dari dalamnya, muncul sesosok pria dengan aura kekuasaan yang pekat, mengenakan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya. Dialah Halim Syekh, seorang CEO sukses yang namanya sering disebut di berbagai media bisnis. Halim dikenal tidak hanya karena kekayaannya yang melimpah, tetapi juga karena kepribadiannya yang sombong dan kebiasaannya menganggap rendah orang lain. Baginya, uang adalah segalanya, dan semua orang bisa dibeli atau direndahkan. Begitu Halim melangkah masuk, suasana restoran seolah menahan napas. Beberapa staf terlihat sedikit gugup, sementara yang lain segera mempersiapkan diri untuk melayani sang tamu penting. Halim menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, matanya tajam dan penuh perhitungan, sebelum akhirnya memilih meja VIP di sudut paling privat. Maman, yang sedang melayani tamu di meja lain, menyadari kedatangan Halim, namun ia tetap melanjutkan tugasnya dengan fokus, tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Ia telah berinteraksi dengan banyak orang seperti Halim, dan baginya, semua tamu adalah sama, layak mendapat pelayanan terbaik. Setelah menyelesaikan pelayanannya, Maman perlahan mendekati meja Halim. "Selamat malam, Bapak Halim," sapanya lembut, dengan senyum ramah yang selalu terpancar. "Saya Maman, pelayan yang bertugas malam ini. Ada yang bisa saya bantu?" Halim mengangkat dagunya, menatap Maman dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah menilai barang dagangan. Sebuah seringai kecil muncul di bibirnya. "Ya, Maman. Saya dengar kamu cukup terkenal di sini. Mari kita lihat seberapa terkenal itu." Halim mengambil menu, namun tidak melihatnya. Matanya terus tertuju pada Maman, seolah ingin mencari celah. Ia kemudian mulai memesan, "Saya ingin konsome de folele ala royal sebagai pembuka. Pastikan kaldu jernih sempurna dan garnish Brunaise-nya presisi.
Lalu, untuk hidangan utama, saya minta filet mignon de bœuf Frosini, medium rare, dengan foie gras dari Aquitaine dan truffle hitam Périgord yang baru diparut. Pastikan saus Périgord urdinenya sesuai resep klasik, bukan interpretasi modern yang murahan. Dan jangan lupa, pairing dengan Cate au la Vite Rothschild tahun 82, decan 2 jam sebelumnya. Mendengar rentetan pesanan yang rumit, menggunakan bahasa Prancis yang fasih dan istilah teknis kuliner yang jarang diketahui orang awam, beberapa tamu di meja sekitar sempat melirik dengan rasa ingin tahu. Mereka tahu ini bukan sekadar pesanan, ini adalah ujian. Halim sengaja ingin menguji dan merendahkan Maman di hadapan tamu-tamu lain, berharap Maman akan kebingungan, gagap, atau bahkan salah mencatat. Ia menikmati momen ini, melihat bagaimana pelayan biasa seperti Maman akan menghadapi tekanan. Namun, di luar dugaan, Maman tidak menunjukkan sedikitpun keraguan atau kebingungan. Wajahnya tetap tenang, senyumnya tidak pudar. Ia mengangguk pelan, seolah pesanan itu adalah hal yang paling biasa di dunia. Baik, Bapak Halim. Consommé de volaille à la royale, filet mignon de bœuf Frosini medium rare dengan foie gras Aquitaine dan truffle hitam Périgord, serta saus Périgord urdine klasik. Untuk minuman, Cate au la Vite Rothschild tahun 1982, didekantasi 2 jam sebelumnya. Maman menjeda sejenak, menatap Halim dengan tatapan yang tenang namun penuh perhatian. Hanya satu koreksi kecil, Bapak. Untuk truffle yang baru diparut, kami saat ini menggunakan truffle hitam musim dingin dari Alba, Italia, yang baru saja tiba pagi ini. Kualitasnya setara dengan Périgord, namun dengan aroma tanah yang sedikit lebih kompleks, jika Bapak berkenan. Ruangan mendadak terasa senyap, seolah semua orang menahan napas. Halim sendiri terdiam, senyum angkuhnya sedikit memudar. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan respons seperti itu. Maman tidak hanya memahami pesanan rumitnya, tetapi juga mampu menjawab dan mengoreksi istilahnya menggunakan bahasa asing yang sama, dengan fasih, sopan, dan tanpa sedikit pun rasa gentar. Kepercayaan diri Maman, yang diselimuti kesopanan, tiba-tiba menjadi sebuah tamparan tak terlihat bagi ego Halim. Ia merasa harga dirinya sedikit terusik, namun tetap berusaha menyembunyikannya di balik tatapan dinginnya. Pertandingan batin antara keduanya baru saja dimulai. Halim menarik napas samar, mencoba menutupi sedikit gurat kekesalan yang sempat melintas di wajahnya. Ia tidak menyangka Maman akan membalas dengan pengetahuan sedalam itu, apalagi di hadapan tamu-tamu lain. Ego besarnya terasa sedikit tercubit, namun ia pantang menunjukkan kelemahan. Baik, jawab Halim. Nadanya terdengar sedikit lebih keras dari sebelumnya, seolah ingin menegaskan kembali kekuasaannya. Terserah saja truffle dari mana. Yang penting kualitasnya memang setara dan tidak mengecewakan. Saya tidak mau ada kesalahan sedikit pun malam ini, Maman. Apa kamu mengerti? Maman mengangguk, senyumnya tetap ramah. Tentu, Bapak Halim. Kami akan pastikan semuanya sempurna. Apakah ada lagi pesanan tambahan atau permintaan khusus lainnya? Halim mencondongkan tubuh sedikit ke depan, matanya menyipit. Oh, ada, katanya perlahan, seperti seorang pemburu yang sedang mengincar mangsa. Saya ingin suasana yang lebih privat. Siapkan ruang VIP terbaikmu. Dan pastikan, ia berhenti sejenak, menekan setiap kata, kamu sendiri yang melayani saya di sana. Saya ingin melihat langsung bagaimana kamu menangani permintaan yang lebih mendalam. Beberapa tamu yang tadinya berpura-pura tidak memperhatikan, kini jelas-jelas mengalihkan pandangan. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar. Mereka tahu, Halim tidak sedang mencari privasi,
ia sedang mencari panggung baru untuk drama yang ia ciptakan. Ia ingin menguji Maman lebih jauh, mungkin dengan cara yang tidak etis, jauh dari sorotan banyak mata namun tetap dalam pengawasannya. Maman tidak sedikit pun bergeming. Ia hanya mengangguk sopan. Baik, Bapak Halim. Ruang VIP eksekutif akan kami siapkan segera. Saya sendiri yang akan melayani Bapak. Tanpa membuang waktu, Maman segera berkoordinasi dengan staf lain. Dalam hitungan menit, ia kembali menghampiri meja Halim. Ruang VIP sudah siap, Bapak. Silakan ikuti saya. Halim bangkit dari kursinya dengan tenang, pandangannya masih belum lepas dari Maman. Ia berjalan di belakang pelayan itu, melewati koridor yang agak lengang menuju area VIP. Ruangan yang mereka masuki terasa lebih mewah, dengan pencahayaan temaram yang elegan, sofa kulit yang nyaman, dan sebuah meja makan bundar yang dihiasi bunga segar. Jendela besar menampilkan pemandangan kota di malam hari yang berkilauan. Setelah Halim duduk, Maman menyodorkan daftar menu sekali lagi, meskipun ia yakin Halim tidak akan benar-benar melihatnya. Apakah ada hal lain yang Bapak inginkan di sini, Bapak Halim? Halim menyandarkan punggungnya ke sofa, menatap Maman lurus-lurus. Sebuah senyum tipis, entah mengejek atau meremehkan, kembali terukir di bibirnya. Duduklah, Maman, katanya, menunjuk kursi di seberangnya. Saya ingin berbicara, bukan sekadar memesan. Maman ragu sejenak, sebuah kerutan kecil muncul di dahinya. Maaf, Bapak Halim. Sebagai pelayan, etika kami adalah tetap berdiri saat melayani tamu. Ada yang bisa saya bantu sambil saya berdiri? Halim tertawa kecil, seperti mendengar lelucon yang lucu. Etika, ya? Bagus. Tapi di sini, di ruang privat ini, saya ingin kamu santai sedikit. Anggap saja ini pertemuan bisnis kecil-kecilan. Duduklah. Nadanya bukan lagi permintaan, melainkan perintah yang diucapkan dengan kelembutan yang menyesatkan. Maman tahu, ini adalah bagian dari ujian Halim. Duduk berarti melanggar etika profesinya, berdiri berarti menentang keinginan tamu yang berkuasa. Ia memutuskan untuk mengambil jalan tengah, jalan yang menjaga martabatnya namun tetap menghormati tamu. Saya akan berdiri di sini, Bapak Halim, kata Maman lembut, namun tegas. Tetapi saya sepenuhnya siap mendengarkan apapun yang ingin Bapak sampaikan. Anggap saja saya adalah asisten pribadi Bapak malam ini. Halim menghela napas, ekspresi wajahnya menunjukkan sedikit kekesalan lagi. Ia tidak terbiasa ditolak, bahkan dengan cara yang begitu halus dan sopan. Maman tidak membangkang, tetapi juga tidak menyerah. Ini membuatnya semakin penasaran. Baiklah, kalau begitu, kata Halim, akhirnya mengalah pada keinginan Maman. Karena kamu begitu profesional, mari kita bicara tentang profesionalisme. Saya punya posisi yang sangat menjanjikan di perusahaan saya, untuk orang-orang dengan bakat langka sepertimu. Apakah kamu pernah berpikir untuk meninggalkan profesi ini dan bekerja di dunia korporat yang lebih menguntungkan? Maman tersenyum lagi, senyum yang kali ini terasa lebih dalam, seolah memahami jauh lebih banyak dari apa yang terlihat di permukaan. Allah memberikan jalan rezeki bagi setiap hambanya, Bapak Halim. Dan saya percaya, setiap jalan memiliki kemuliaan dan tantangannya sendiri. Halim mengangkat alisnya, terkejut mendengar Maman menjawab dengan sentuhan filosofi yang tak ia duga. Pembicaraan ini semakin menarik baginya. Ia merasa Maman bukan sekadar pelayan biasa. Tekadnya untuk menembus benteng ketenangan Maman semakin kuat. Saya bicara tentang angka, Maman. Angka yang bisa mengubah hidupmu.
posisi manajer, gaji fantastis, fasilitas mewah. Bukankah itu lebih mulia daripada melayani orang lain seperti ini? Halim mencoba memancing, mengukur seberapa besar Maman bisa tergoda oleh tawaran duniawi. Ia merasa yakin setiap orang pasti punya harga. Maman menatapnya, matanya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah ia melihat jauh melampaui gemerlap tawaran Halim. Kemuliaan, Bapak Halim, bukanlah tentang berapa banyak yang kita punya, melainkan tentang seberapa damai hati kita saat menjalaninya. Pekerjaan ini memberi saya kedamaian itu. Senyap. Halim sekali lagi terdiam, pikirannya berputar cepat. Maman memang bukan pelayan biasa. Kata-kata sederhana itu terasa menamparnya, mengingatkannya pada sesuatu yang mungkin sudah lama ia lupakan. Namun, Halim belum akan menyerah. Ia masih punya kartu as lain. Halim condong ke depan dengan kilatan matanya. Kedamaian, Maman? Apa gunanya kedamaian jika kamu tidak bisa membeli hal-hal yang mendasari kedamaian itu? Rumah yang nyaman, pendidikan terbaik untuk anak-anak, keamanan finansial masa tua? Kedamaian tanpa uang adalah kemewahan yang tidak bisa dinikmati siapapun. Maman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Halim, senyum tipisnya tidak memudar sedikit pun. Tuan Halim, definisi kemewahan setiap orang berbeda. Bagi sebagian, kemewahan itu adalah harta benda. Bagi yang lain, mungkin kebebasan, kesehatan, atau ketenangan batin. Allah memberi kita pilihan untuk mendefinisikan kemewahan kita sendiri. Dan kamu memilih ini? Halim menunjuk sekeliling dengan gerakan tangannya, seolah meremehkan profesi pelayan. Setelah semua pendidikan tinggi yang kamu miliki, setelah mungkin pernah mencicipi dunia yang lebih mewah dari ini, kamu kembali ke sini? Saya tahu kamu bukan orang sembarangan, Maman. Gerak-gerikmu, caramu bicara, caramu menjawab pesanan dengan berbagai bahasa. Itu bukan hasil dari sekadar pelatihan pelayan. Kamu pasti punya cerita. Pertanyaan itu menusuk tepat ke inti, ke masa lalu Maman yang tersembunyi. Namun, ketenangan Maman tidak goyah. Ia menghela napas pelan, seolah merangkai kata-kata dengan hati-hati. Setiap orang memang punya cerita, Tuan Halim, jawab Maman, suaranya kini sedikit lebih dalam, namun tetap lembut. Dan setiap cerita memiliki bab-babnya sendiri, dengan tantangan dan pembelajaran di dalamnya. Saya pernah berada di tempat yang sangat berbeda dari ini, memang. Dunia yang Bapak sebut dunia yang menguntungkan, penuh intrik, dan kompetisi yang kadang mengaburkan nilai-nilai kemanusiaan. Saya mencari sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih otentik. Dan saya menemukannya di sini, dalam melayani orang lain dengan tulus. Mata Halim menyipit. Ia tidak menyangka Maman akan membuka sedikit tirai masa lalunya, meskipun dengan kalimat yang masih sangat umum. Ini menguatkan dugaannya. Maman bukan sekadar pelayan. Ia adalah seseorang yang memilih untuk menjadi pelayan. Jadi, kamu mundur karena tidak kuat bersaing? Halim mencoba memancing lagi, suaranya terdengar merendahkan. Atau mungkin kamu gagal? Mengakui itu bukanlah aib, Maman. Banyak orang yang mencoba dunia korporat dan tidak bertahan. Maman menggeleng perlahan. Bukan karena saya tidak kuat, Tuan Halim. Melainkan karena saya memilih untuk tidak kuat dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip saya. Ada kalanya, kita merasa harus memilih antara apa yang benar dan apa yang menguntungkan. Saya memilih yang pertama. Ada nada kepastian yang tak tergoyahkan dalam ucapannya, sebuah keyakinan yang terpancar dari setiap kata. Halim terdiam, memandangi Maman.
Ia melihat kejujuran di mata pelayan itu, sebuah kejujuran yang menelanjangi kesombongannya sendiri. Ini bukan jawaban yang ia harapkan. Ia ingin melihat Maman terpancing, marah, atau setidaknya menunjukkan keraguan. Tapi Maman tetap kokoh, seperti batu karang di tengah badai. Kemarahan mulai sedikit muncul dalam diri Halim. Ia tidak suka merasa kalah, apalagi di hadapan seorang pelayan. Maman ini terlalu tenang, terlalu bijak, terlalu sempurna di matanya. Perasaan tidak nyaman mulai merayapi Halim. Ia merasa Maman sedang melihat menembus dirinya, melihat kekosongan di balik semua kemewahan yang ia pamerkan. "Baiklah, Maman," kata Halim, suaranya sedikit lebih berat. "Tampaknya pembicaraan privat kita ini tidak akan menemukan titik temu. Kamu terlalu keras kepala, atau mungkin terlalu naif. Tapi saya belum selesai. Kamu bilang, melayani orang lain dengan ketulusan memberimu kedamaian?" Maman mengangguk, menunggu. "Kalau begitu, mari kita lihat seberapa tulus kamu bisa melayani, dan seberapa dalam kedamaianmu itu," Halim berkata, matanya berkilat menantang. "Saya ingin kamu melayaniku di depan semua orang, Maman. Di ruang makan utama. Kita akan kembali ke sana, dan kamu akan mengambil pesanan saya seperti biasa. Tapi kali ini, saya ingin kamu melayani dengan ketulusan yang sesungguhnya. Tanpa kesalahan sedikit pun, tanpa keraguan, dan dengan senyum yang tidak pernah pudar. Bisakah kamu melakukannya, Maman?" Maman hanya tersenyum tipis. "Tentu, Tuan Halim. Itu adalah tugas saya, dan kehormatan bagi saya untuk melayani setiap tamu dengan sepenuh hati. Saya siap. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Hanya ketenangan yang sama yang telah mengiringi Maman sejak awal." Halim bangkit dari kursinya, tatapannya masih terpaku pada Maman, seolah mencoba mencari celah terakhir. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan tembok tak terlihat yang tak bisa ia tembus. "Bagus," kata Halim dengan nada yang penuh tantangan. "Kalau begitu, mari kita kembali. Dan kita akan lihat, apakah kedamaian yang kamu banggakan itu cukup kuat untuk menghadapi tekanan." Ia berjalan lebih dulu menuju pintu ruang VIP, meninggalkan Maman sejenak di belakang. Maman hanya berdiri, membiarkan keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Sebuah helaan napas yang nyaris tak terdengar keluar dari bibirnya, seperti embusan angin yang menerpa dedaunan. Ia membenarkan sedikit letak dasinya, merapikan apronnya, dan dengan langkah tegap yang sama, ia mengikuti Halim keluar, siap menghadapi babak baru dari ujian yang menantinya. Maman menarik napas perlahan, tatapannya kini lurus menembus kesombongan Halim. Ada ketenangan yang begitu dalam di matanya, seolah ia telah melampaui semua keruwetan duniawi yang Halim coba paksakan padanya. "Tuan Halim," Maman memulai, suaranya tetap rendah namun kini penuh otoritas, bukan sekadar kesopanan pelayan. "Saya tidak pernah menutupi masa lalu saya, Tuan. Memang benar, saya pernah meniti karir di dunia korporat yang Tuan Halim sebut kejam. Saya pernah memegang posisi strategis, mengelola proyek-proyek besar, dan menghadapi persaingan yang tidak sehat seperti yang sering terjadi di sana." Beberapa bisikan di meja lain berhenti. Tamu-tamu lain, yang tadinya hanya penasaran, kini terpaku. Mereka melihat Maman bukan lagi sekadar pelayan. Ada aura lain yang terpancar darinya, aura seorang pemimpin yang kini memilih jalan berbeda. Halim sedikit tersentak. Ia tidak menyangka Maman akan mengakui hal itu terang-terangan, bahkan dengan penegasan yang begitu tenang. Ia mencari celah, berusaha memojokkan lagi. "Lalu, kenapa? Apa kau dipecat?
Atau tidak kuat menghadapi tekanan? Jangan-jangan kau gagal, Maman? Ia mencoba menebak dengan senyum meremehkan. Maman tidak sedikit pun goyah. Tidak, Tuan Halim. Saya tidak dipecat, dan saya juga tidak gagal. Sebuah jeda singkat, Maman membiarkan kata-katanya menggantung, menciptakan antisipasi yang mencekam. Saya mundur. Saya memilih untuk meninggalkan semua itu, bukan karena tidak mampu, melainkan karena saya menemukan bahwa ketenangan hati dan integritas diri jauh lebih berharga daripada gemerlap jabatan dan kekayaan. Ia melanjutkan, dengan nada yang kini lebih terdengar seperti seorang filsuf daripada pelayan. Di dunia korporat, saya sering melihat orang-orang kehilangan diri mereka, tergila-gila pada angka dan kekuasaan, hingga lupa pada nilai-nilai kemanusiaan. Saya melihat intrik, janji palsu, dan kerakusan yang tak berujung. Saya menyadari, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan saham yang melambung tinggi atau bonus akhir tahun yang fantastis, Tuan. Maman mengalihkan pandangannya sebentar ke sekeliling restoran, seolah ingin memastikan semua yang hadir bisa mendengar. Saya memilih jalan ini, jalan yang mungkin bagi sebagian orang terlihat merendahkan, namun bagi saya, ini adalah jalan untuk melayani dengan hati yang tulus. Di sini, saya tidak perlu memakai topeng, tidak perlu bersandiwara. Saya bisa menjadi diri saya sendiri dan menemukan kedamaian yang sejati. Halim terdiam. Senyum sinisnya memudar, digantikan oleh ekspresi kebingungan bercampur sedikit kekagetan. Ini bukan jawaban yang ia harapkan. Ia mengharapkan Maman akan marah, defensif, atau setidaknya menunjukkan sedikit rasa malu. Namun, yang ia dapatkan adalah sebuah pengakuan tenang yang justru membalikkan keadaan. Maman bukan menunjukkan kelemahan, melainkan kekuatan dari sebuah prinsip yang kokoh. Begitu. Halim berdehem, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kesombongannya. Ia merasa seperti baru saja dipukul mundur, namun ia tidak mau menyerah begitu saja. Baiklah, kalau begitu. Jika kau memang sehebat itu dalam prinsip dan nilai, bagaimana dengan praktik nyata, Maman? Katakan padaku, dengan pengalamanmu itu, bagaimana kau melihat tren pasar saham di sektor teknologi untuk kuartal berikutnya, dengan mempertimbangkan perang dagang global dan potensi resesi? Halim sengaja melemparkan pertanyaan yang rumit, menggunakan jargon ekonomi tingkat tinggi, berharap Maman akan terpeleset. Ia ingin membuktikan bahwa Maman mungkin punya retorika bagus, tapi tidak punya substansi lagi di balik seragam pelayan itu. Maman menatap Halim sejenak, sorot matanya yang tenang kini seolah memindai setiap detail pertanyaan Halim. Ia tidak terburu-buru menjawab, membiarkan keheningan yang penuh ekspektasi menyelimuti ruangan. Ia kemudian mulai berbicara, suaranya tetap datar, namun setiap kata yang keluar memiliki bobot dan presisi yang mengejutkan. Jika boleh saya berpendapat, Tuan Halim, Maman memulai, tren pasar saham di sektor teknologi memang sangat volatil saat ini. Dampak perang dagang global, seperti yang Tuan singgung, secara langsung mempengaruhi rantai pasok dan biaya produksi, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada komponen dari negara-negara yang bersengketa. Ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan. Ia jeda singkat, lalu melanjutkan, mengenai potensi resesi, hal itu tentu akan menekan daya beli konsumen dan belanja korporasi, yang pada gilirannya akan mengurangi permintaan untuk produk dan layanan teknologi. Namun, perlu diingat, ada subsektor teknologi tertentu yang justru resilien atau bahkan tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi. Misalnya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komputasi awan, kecerdasan buatan untuk efisiensi operasional, dan keamanan siber, cenderung memiliki fundamental yang lebih kuat karena kebutuhan akan layanan mereka tetap tinggi,
bahkan saat ekonomi melambat. Halim mendengarkan, mulutnya sedikit terbuka. Maman tidak hanya menjawab, ia menganalisis, ia memberikan sudut pandang yang komprehensif, menggunakan istilah-istilah yang tepat, dan yang terpenting, ia melakukannya dengan begitu santai, seolah sedang berbicara tentang menu makan malam. Tidak ada sedikit pun keraguan atau kesulitan dalam nada bicaranya. Selain itu, Maman melanjutkan, investor saat ini cenderung mencari stabilitas dan fundamental yang kuat. Perusahaan teknologi yang memiliki kas besar, utang rendah, dan inovasi berkelanjutan akan lebih diminati. Sementara itu, valuasi perusahaan yang terlalu tinggi tanpa fundamental yang kuat mungkin akan mengalami koreksi. Jadi, bukan sekadar sektor teknologi secara umum, Tuan, melainkan seleksi perusahaan dengan model bisnis yang adaptif dan defensif yang akan menjadi kunci. Suara-suara bisikan mulai terdengar lagi di antara tamu, namun kali ini bukan bisikan penasaran tentang drama, melainkan bisikan kekaguman. Mereka tidak menyangka seorang pelayan bisa berbicara tentang ekonomi makro dan investasi dengan fasihnya. Halim sendiri merasa wajahnya memanas. Ia, seorang bos besar yang mengira dirinya paling tahu, kini merasa seperti seorang mahasiswa yang sedang diuji oleh profesornya. Maman tidak hanya menjawab, ia juga memberikan wawasannya mendalam, bahkan melampaui ekspektasinya. Harga dirinya yang selama ini ia bangun di atas materi, kini terasa sedikit goyah di hadapan ketenangan dan kebijaksanaan Maman. Halim menarik napas dalam, merasakan udara dingin AC yang kini terasa membakar di pipinya. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik senyum tipis atau pandangan meremehkan. Maman, seorang pelayan yang tadi ia coba injak-injak, kini berdiri tegak sebagai pemenang tanpa perlu mengibarkan bendera. Keheningan yang sempat menyelimuti ruangan itu kini terasa menekan, memaksanya untuk mengakui sesuatu yang sangat sulit. Saya tidak menyangka, kata Halim, suaranya tercekat. Ia mencoba mencari kata-kata yang tepat, namun otaknya terasa kosong. Anda sangat berpengetahuan. Maman hanya tersenyum tipis, senyum yang sama profesionalnya, namun kini memancarkan aura kebijaksanaan yang lebih dalam. Ia tidak membalas pujian Halim dengan sanjungan balik atau kemenangan yang berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal yang biasa saja, bagian dari pekerjaannya. Tugas saya adalah memastikan para tamu merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan terbaik, Tuan Halim, jawab Maman dengan nada yang sama lembutnya. Termasuk memberikan informasi yang mungkin dibutuhkan. Jawaban itu semakin menusuk Halim. Maman bahkan tidak menggunakan momen ini untuk sedikit saja menunjukkan keunggulannya. Justru, ia malah merendahkan diri kembali ke posisinya sebagai pelayan, membuat kesombongan Halim terasa semakin tidak berarti. Halim menyadari bahwa selama ini ia telah membangun harga dirinya di atas pasir, di atas bayangan kekuasaan yang ia miliki. Maman, di sisi lain, berdiri di atas fondasi yang jauh lebih kokoh. Maman kemudian undur diri dengan sopan, membiarkan Halim dan tamunya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Namun, bagi Halim, suasana restoran mewah ini tidak lagi sama. Makanan yang tadinya terlihat menggiurkan, kini terasa hambar. Percakapan ringan yang tadinya menyenangkan, kini terdengar kosong. Ia terus memikirkan Maman, sosok pelayan yang telah membongkar semua prasangkanya. Seiring malam beranjak, Halim tidak bisa berhenti merenung. Ia ingat cerita-cerita yang beredar, bisikan-bisikan tentang latar belakang Maman yang tidak biasa. Sebuah potongan informasi melintas di benaknya, sebuah desas-desus yang pernah ia dengar dari relasinya tentang seseorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki karir cemerlang di perusahaan besar,
namun tiba-tiba menghilang dan memilih jalan hidup yang berbeda karena tidak tahan dengan intrik dan persaingan tidak sehat dunia korporat. Kini, semua potongan itu menyatu. Ia menatap Maman yang sedang melayani meja lain dengan ketenangan yang sama, bergerak dengan efisien dan penuh perhatian. Hati Halim merasakan getaran aneh. Ada rasa malu yang mendalam, tapi juga kekaguman yang tulus. Ia menyadari bahwa ketenangan Maman bukanlah tanda kelemahan atau keterbatasan, melainkan sebuah pilihan, bentuk kekuatan karakter yang sesungguhnya. Maman telah membuktikan bahwa kemewahan sejati bukan terletak pada seberapa banyak uang yang dimiliki atau seberapa tinggi jabatan yang disandang, melainkan pada integritas diri, kejujuran hati, dan ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Saat waktu pulang tiba, Halim bangkit dari kursinya. Langkahnya terasa lebih berat, namun pikirannya lebih jernih. Sebelum meninggalkan restoran, ia sengaja berjalan melewati Maman yang sedang merapikan meja. Ia berhenti sejenak, menatap Maman. "Maman," ucapnya pelan, "terima kasih atas pelajaran malam ini. Saya belajar banyak." Maman mengangkat kepalanya, menatap Halim dengan tatapan mata yang damai. Sebuah senyum tulus terukir di wajahnya. "Sama-sama, Tuan Halim," jawab Maman, suaranya tetap ramah dan tenang. "Semoga malam Anda menyenangkan." Halim mengangguk, lalu berbalik pergi. Ia tidak lagi merasakan kebutuhan untuk menegaskan dominasinya atau mencari hormat dari orang lain. Ketemuannya dengan Maman telah membuka matanya. Harga diri yang selama ini ia bangun di atas merendahkan orang lain, kini runtuh dan digantikan oleh kesadaran yang lebih berharga. Ia berjalan keluar restoran, membawa serta sebuah pelajaran hidup yang jauh lebih mahal dan bermakna daripada semua kekayaan yang pernah ia miliki. Sementara itu, Maman tetap berdiri di sana, melanjutkan tugasnya, hatinya tenang dan damai, menjalani hidupnya dengan kemewahan yang tidak bisa diukur dengan materi.